POS Logistik Indonesia. From a company that serves 250 million citizens in Indonesia, we carry a mission to every corner of Indonesian area to fulfill every consumer's requirements. Starting as a business logistic project in 2004 and developed to be the strategic business unit in 2007 until January 2012, POS Logistik Indonesia was officially established as a subsidiary company of PT POS Indonesia Ltd. We grow and we work hard to achieve the vision to be the Indonesia's first logistics solution provider. Ya baik, kali ini saya bersama Bapak Ruli Chandra selaku Chief Marketing Officer dari PT POS Logistik Indonesia. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Ya, Pak Abdul. Pak Ruli, terkait POS Logistik ini mungkin sebelum lebih dalam lagi kan soal POS Logistik, apa sih yang membedakan dengan induk usahanya Pak POS Indonesia? Oke. Secara core bisnisnya. Ya baik. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang portofolio yang ada di POS Indonesia Group. Jadi secara grup POS Indonesia itu punya 4 portofolio. Pertama kurir dan postal. Itu ada di induknya. Lalu kedua portofolio logistik. Itu ada di kami di PT POS Logistik Indonesia. Ketiga portofolio finansial. Itu ada di anaknya di PT POS Finansial. Lalu yang terakhir portofolio properti. Di PT POS Properti Indonesia. Nah, lalu apa yang membedakan POS Indonesia dengan POS Logistik? Jadi saat ini kita punya segregasi ketika barang bawaannya dari sisi bawaan itu di bawah 30 kilo itu dihandle oleh POS Indonesia. Sedangkan di atas 30 kilo itu oleh PT POS Logistik Indonesia. Jadi kasarnya itu kami membawa barang-barang kargo, muatan kargo. Kira-kira begitu. Jadi persisnya POS Logistik ini berdiri di tahun berapa ini? Di tahun 2012. Jadi kita baru saja menginjak 9 tahun di tahun ini. Dan selama kiprahnya itu, jadi mungkin sedikit saya ceritakan juga kenapa lahir POS Logistik Indonesia ini. Jadi pada saat sebelum lahir itu banyak ibaratnya POS Indonesia itu diminta untuk mensupport baik itu pemerintahan, BUMN yang terkait dengan logistik. Jadi proyek-proyek besar dan lain sebagainya. Sedangkan ini sebenarnya tidak mengcover dari bisnis yang ada di POS Indonesia. Di induk usaha. Ya. Yang kedua dilakukan spesialisasi. Jadi secara umum bisnis POS itu kan dibagi jadi 3. First mile, mid mile, last mile. Nah, mid mile ini adalah backbone dari POS Indonesia. Nah, ini yang juga menyebabkan lahirnya POS Logistik. Jadi perlu segregasi antara tadi untuk proyek-proyek khusus serta mensupport sebagai backbone dari POS Indonesia. Jadi dihandle oleh POS Logistik. Ini menginjak ke 12 ya. Tahun ke-12 ya, Pak. Tahun ke-9. Tahun ke-9. 2012 lahirnya, ini tahun ke-9. Selama 9 tahun itu di verifikasi layanan sampai hari ini berapa layanan, Pak? Jadi secara garis besar kita punya 3 portofolio. Pertama itu domestic distribution, kedua itu supply chain management, lalu yang terakhir itu international freight management. Tapi di tahun ini kita melakukan transformasi. Kita tadi dari 3 portofolio kita membuat menjadi 3 produk unggulan. Yang pertama itu terkait dengan kiriman tadi kargo. Kita akan lahirkan produk namanya super kargo. Super kargo itu pengiriman baik itu domestik maupun internasional. Jadi yang menghubungkan antar kota-kota. Sebenarnya ini basicnya adalah backbone tadi, backbone-nya mid mile-nya POS Indonesia. Nah, biasanya ini adalah eksklusif hanya POS Indonesia saja. Tetapi saat ini kita
buka untuk juga melayani selain Pos Indonesia. Lalu kedua, kita punya produk baru yang namanya Story. Story itu adalah fulfillment center. Jadi beberapa sebelum beberapa waktu lalu Poslog itu banyak dapat project dari Kemenkes, dari ataupun dari kementerian lainnya, Kemensos dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu terkait dengan warehouse fulfillment. Nah, ini kita buatkan menjadi produk sendiri, produk unggulan, Story namanya. Nah, ini akan lahir, mungkin sudah seminggu ini kita launching, hari Kamis besok. Nah, itu fulfillment itu kita memanfaatkan posisi-posisi Pos Indonesia, kantor-kantor layanan Pos Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi kita memanfaatkan itu. Yang ketiga tadi supply chain management, kita punya produk, kita bangun brand sendiri yang namanya Stand, Start to End. Jadi di sini kita start to end itu seperti apa? Stand ini seperti apa? Ini sebenarnya di supply chain management. Jadi kita memberikan logistic solution kepada perusahaan-perusahaan atau enterprise ataupun BUMN ataupun pemerintahan terkait dengan kita ingin menghandle dari awal sampai akhir dari semua supply chain yang dimiliki perusahaan. Jadi perusahaan itu misalnya perusahaan telekomunikasi, internet, dia mengembangkan internet. Jadi tidak perlu lagi dia memikirkan supply chain-nya. Tapi dia fokus di core bisnisnya untuk mengembangkan internet. Nah, di situ kita support untuk supply chain-nya. Kira-kira begitu. Kalau dari data yang ada itu kan pasar utama dari pos logistik itu kan sesama perusahaan BUMN, Pak ya. Apakah itu konsisten setiap tahunnya itu menjadi pasar utama dan ke depan akan seperti itu? Oke. Jadi untuk Poslog sendiri sebenarnya nggak hanya BUMN, tapi kita punya beberapa core customer, kita menyebutnya captive market. Itu ada BUMN, ada swasta juga, gitu. Nah, di sini memang captive-nya itu komposisinya kira-kira 40-50% dari revenue per tahunnya. Nah, ini membuktikan layanan yang tadi, yang supply chain management ini memang kita ekspornya di bidang ini, gitu. Jadi kita contohnya kita masuk ke perusahaan, kita pakai baju perusahaan itu, kita menjadi bagian dari supply chain-nya mereka, dari perusahaan itu. Kira-kira begitu. Jadi persisnya untuk customer dari si perusahaan BUMN ada berapa persen, Pak, dari total? BUMN dari total kira-kira mungkin dari yang tadi yang supply chain management itu saya bisa katakan 60% lah. 60%. 60% dari yang kita captive tadi. Sisanya 40% itu adalah swasta. Gitu. Bukan dari total revenue ya, gitu. Artinya kan dengan 60% itu ke depan tetap akan menjadi pasar utama ya, Pak? Iya, harus. Jadi target saya dalam suatu korporasi itu harus punya captive itu 70%. 70%. Supaya apa? Nah, 30% ini yang kita akan cari setahunnya, gitu, tiap tahunnya. Jadi effort, jadi kita ingin meminimalisir effort dari penjualan ya. Karena ketika kita ada target, jadi kita ingin pastikan 70% itu adalah yang berkelanjutan. Jadi kita bisa membesarkan target itu kan besar terus, bertambah terus gitu volumenya. Jadi kita ingin benar-benar tadi kita pastikan ingin mencapai target terus-terusan, gitu. Kira-kira begitu. Dengan dominan di pasar sesama BUMN itu, apa tidak ada ketakutan bahwasanya dari Poslog itu karena punya privilege untuk punya akses di sesama BUMN? Dari Pak Rulit seperti apa? Oke, ketakutan yang ada sebenarnya kita pasti ada saja ya kita, tapi dari kami sendiri, kami berkolaborasi dengan beberapa BUMN lainnya. Jadi kita tidak berkompetisi karena saat ini itu tidak mungkin
kompetisi, apalagi antar sesama BUMN gitu. Jadi kita berkolaborasi untuk sama-sama kita menggarap suatu proyek atau market tertentu gitu. Jadi kita cenderung untuk lebih bekerja sama dibanding untuk saling membunuh ataupun berkompetisi lah. Kira-kira begitu. Sebagai profesional, Pak Rolit kan baru bergabung Februari tahun ini ya, Pak? Benar. Selama kurun waktu sampai hari ini sudah ada gebrakan khusus Pak dari sisi marketing, Pak? Ya, jadi ini yang menarik ketika saya masuk Februari itu terus terang di pos logistik atau kita biasa manggilnya poslog gitu. Poslog itu nggak ada yang namanya marketing sebelum saya masuk. Jadi mungkin Pak Abdul lihat sendirilah perbedaannya ya saat ini seperti apa gitu dengan aktifnya kita campaign di sosmed dan di offline gitu kan. Jadi ketika saya masuk marketing itu nggak ada gitu, divisi marketing itu nggak ada gitu. Nah jadi ketika masuk kita coba kenapa kita perlu yang namanya marketing segala macam gitu. Karena beberapa ya Pak Abdul ya, kita misalnya saya ketemu dengan direktur mana gitu BUMN gitu, mereka nggak tahu ada pos logistik gitu, pos log itu nggak sama BUMN. Iya sesama BUMN itu nggak dikenal gitu. Jadi oh my god, marketnya really niche. Jadi tadi mungkin pernyataan tentang kita privilege enggak juga gitu. Kenapa kita dikenal juga enggak gitu. Yang kita lakukan adalah project-project biasanya gitu. Itu pun project yang biasa berulang tiap tahunnya. Nah dari situ kita coba membranding tentang brand dari Poslog ini gitu. Jadi kita bentuk divisi marketing, kita coba campaign di media sosial ataupun offline gitu kan. Lalu kita juga terus kembangkan brand awareness yang ada di pos logistik gitu. Terus setelah itu yang kita coba lakukan adalah kita membagi klasterisasi account management. Jadi ketika saya masuk tuh itu tidak ada. Even bahkan mungkin yang dikatakan sales di Poslog ini nggak ada. Gitu. Karena tadi sifatnya proyekan yang udah berulang gitu. Jadi saya bagi account management menjadi 10 cluster. Kenapa demikian? Jadi saya ingin setiap account manager itu memahami bisnis-bisnis yang ada gitu. Karena treatment dari logistiknya kan pasti beda. Contohnya oil and gas. Nah ini treatment logistiknya beda dengan FMCG. Ini berbeda lagi dengan yang farmasi. Berbeda lagi dengan yang misalnya yang special treatment lainnya gitu kan. Nah itu jadi kita bagi menjadi 10 klaster sesuai klasternya BUMN. Kenapa? Klaster BUMN itu menurut saya udah mencerminkan kondisi bisnis yang ada saat ini. Jadi kita bagi menjadi klaster BUMN tersebut. Nah, masing-masing itu ada account manager yang bertanggung jawab untuk revenue-nya di mana masing-masing. Gitu. Jadi dan langsung menetapkan target. Ya, lalu kita kasih targetnya. Kita juga support, kita senjatai mereka gitu kan. Dan account manager yang menempati ini adalah memang spesialisasi di bidangnya masing-masing. Gitu. Mungkin dia bukan orang logistik, tapi dia misalnya kita approach banking, tapi dia orang bank atau telekomunikasi. Dia mungkin dari industri telekomunikasi gitu. Jadi di situ mereka udah tahu di telekomunikasi bisnisnya seperti ini gitu. Tinggal menyesuaikan logistiknya gitu. Kira-kira begitu. Ibarat kata ketika Pak Rolit masuk ini benar-benar dari nol ya? Dari nol. Dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya. Iya. Jadi cukup banyak yang kita lakukan, termasuk membranding. Tadi kita bikin yang dari portofolio menjadi brand-brand produk, gitu. Itu yang nanti coba kita besarkan masing-masing. Artinya dari experience di perusahaan sebelumnya dan ilmunya apa yang dibawa di sini, Pak? Jadi mungkin sedikit saya cerita. Jadi sebelumnya saya bekerja di bengkel pesawat di GMF. Jadi sebelumnya saya sebagai GM Regional Sales, Account Manager and Sales untuk Rusia, Eropa Timur,
Middle East, Turki, pecahan Soviet. Nah, itu wilayah saya dulu. Jadi ketika nah di sana itu memang ditempatkan account manager ataupun kepala sales lah ya, yang memang dia mengerti tentang di situ. Misalnya saya pegang Rusia, Eropa Timur karena kebetulan saya S1 dari sana. Jadi saya at least bahasanya sudah bisa. At least saya kenal orang-orang di sana. At least culture-nya saya paham. Gitu. Jadi dari situ ke ilmu-ilmu yang saya dapatkan di GMF ya saya coba terapkan di pos logistik ini gitu. Kenapa? Menurut saya ya GMF ketika saya bekerja di GMF banyak sekali hal yang saya pelajari, hal-hal yang baik gitu. Dan buat saya salah satu tempat kerja dan tempat belajar yang sangat baik waktu itu. Kira-kira gitu. Ada strategi lain yang diterapkan dari Pak Rulit, ya ini memperbanyak kolaborasi dengan perusahaan lain gitu Pak. Yes. Itu targetnya apa Pak? Untuk merambah pasar baru atau ada lain Pak? Jadi kolaborasi itu jelas kita untuk supaya Poslog ini lebih dikenal, gitu. Dan kedua yang tadi kita ingin coba memastikan pos logistik ini setiap tahunnya mendapatkan captive market. Jadi yang biasanya order sekali 2 kali gitu kan, tapi bisa berkontrak sepanjang tahun, gitu. Jadi effort dari yang kita untuk melakukan pengembangan pasar dan lain sebagainya itu juga mengikuti strategi itu gitu. Jadi memang kita paksakan gimana caranya kita mendapatkan kontrak-kontrak yang dalam jangka panjang. Di sini kita fokus memberikan solusi. Jadi ketika saya datang misalnya ke perusahaan sesuatu gitu kan, jadi kita bicaranya tentang budget. Jadi let's say perusahaan X, kita bicara, oh Bapak budget logistiknya berapa setahun, atau at least revenue Bapak berapa setahun. Nah dari situ saya bisa kalkulasi kira-kira expenses spending dia untuk logistiknya sekian. Nah ini yang harusnya spending logistik sekian itu harusnya bisa kita approach, gitu. Dari situ menjadi target kita. Gitu. Sudah menggandeng perusahaan apa saja Pak sejauh ini untuk kolaborasi Pak? Jadi ada beberapa perusahaan, mungkin saya belum bisa sebut ya nanti. Jadi ada BUMN, ada non BUMN pastinya gitu. Yang saat ini kita sedang diskusi terkait tadi kita coba memberikan solusi. Jadi misalnya biasanya spending logistiknya setahun let's say 100 miliar. Oke Pak, boleh kita duduk bareng, kita coba cek, kita lihat gitu kan. Oh, ini dengan kita bantu Bapak, pertama headache berkurang gitu. Pasti dia megang vendor banyak. Nah, ini oke, cukup Poslog aja gitu. Megang satu kepala. Kedua, misalnya tadi spending dia 100 miliar, Pak kita bikin jadi 95 ya. Jadi 90. Akan lebih tertarik lagi. Berarti ada efisiensi di sisi perusahaan tersebut. Nah, kira-kira begitu yang kita terapkan ke customer kita. Termasuk yang kita dengar juga sudah berkolaborasi dengan Bio-Farma bukan Pak? Bio-Farma kita sisi distribusi vaksin beberapa memang saat ini tapi untuk di Poslog untuk farmasi masih kita coba developing marketnya gitu. Apa tantangannya Pak untuk market farmasi ini? Lebih ke asetnya yang spesifik khusus? Jadi yang saat ini kita handle beberapa itu kita warehouse vaksin. Warehouse vaksin. Ya, untuk cold chain dan lain sebagainya itu ada beberapa, itu nggak besar sih. Gitu. Nah itu termasuk distribusinya. Karena kalau farmasi itu kan sebenarnya barangnya kecil-kecil ya, nggak besar gitu. Jadi banyak lebih ke treatmentnya dan itu kolaborasi dengan induk, dengan Pos Indonesia itu sendiri gitu, untuk distribusi vaksin dan lain sebagainya. Kalau khusus untuk yang fulfillment tadi Pak, itu apakah juga dipersiapkan untuk menggarap pasar e-commerce Pak, atau hanya untuk karena permintaan dari sesama perusahaan BUMN? Oke, nah ini menarik. Jadi memang fulfillment yang saat ini kita kembangkan adalah
pertama kita ingin jelas menggarap market e-commerce tadi gitu. Jadi pertumbuhan e-commerce yang cukup besar, market drivennya dari sana. Nah ini kita coba kembangkan. Lalu kedua terkait dengan aset-aset ataupun lahan-lahan kantor-kantor yang dimiliki Pos Indonesia. Pos Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 4.500-an kantor di seluruh Indonesia, yang rata-rata kantor itu luasannya sekitar 300 sampai 500 meter persegi. Itu, nah ini dan kebanyakan pasti lokasinya di prime area ya. Biasanya kalau di Pos Indonesia itu sebelahnya kantor, ada ini kantor di alun-alun ya, kantor gubernur atau wali kota gitu kan, strategis lah ya. Itu sebelahnya pasti ada penjara, sebelahnya kantor pos gitu. Nah itu jadi kita ingin coba meleverage dari aset yang dimiliki oleh Pos Indonesia juga sesuai dengan arahan dari direksi Pos Indonesia. Lalu juga kita ingin mengembangkan, membantu UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dengan adanya fulfillment center ini diharapkan UMKM itu terbantu juga dengan kehadiran kita. Kenapa? Ini case study yang saya miliki sendiri. Jadi saya punya adik sepupu jualan online gitu, apparel sport gitulah. Nah itu dia akhirnya dia tinggal di Kebun Jeruk sini. Itu dia rumahnya tuh udah kayak gudang. Banyak rak, banyak ini gitu kan. Sampai ibunya tuh marah-marah. Rumah bagus, rumah di kawasan mewah, tapi kayak gudang gitu. Terus kedua, ketika saya ajak dia jalan gitu kan, atau diajak ibunya jalan gitu kan, waduh, nggak ada waktu gitu. Kenapa? Kan dia nungguin nge-packaging apa segala, ngirimin, manggilin kurir segala macam sendiri, Pak. Nah, itu serba sendiri. Jadi di sini saya juga ini painfulnya di sini gitu. Dan saya juga sebelumnya juga jualan online gitu. Jadi ketika misalnya let's say kalau misalnya yang jualan e-commerce itu kan rata-rata juga orang kerja juga, gitu ya. Misalnya Pak Abdul itu kan kerja juga, terus tapi sambilan jualan apa gitu kan di marketplace. Nah itu sampai rumah transaksi 10-20 sehari masih ke handle. Tapi kalau udah ratusan itu udah nggak bisa ke handle. Itu rumah udah pasti udah naruh barang segala macam. Nah dari painful itu kita coba oke, ini kayaknya kita bisa ngasih solusi loh, gitu, dengan tadi meleverage aset-aset Pos Indonesia yang kita miliki. Nah dari situ, jadi misalnya Pak Abdul punya bisnis online, ya nggak perlu lagi itu naruh rumah jadi gudang gitu loh, atau hire karyawan atau nyewa gudang sendiri. Jadi cukup nanti kita yang packaging, kita yang atur, kita yang kirimin barangnya dan lain sebagainya. Jadi udah tahu beres lah. Gitu. Artinya dengan beberapa aset yang belum terutilisasi itu bisa jadi untuk fulfillment gitu, Pak? Benar. Jadi karena juga saat ini orang yang datang ke kantor pos itu semakin sedikit. Kenapa? Karena Pos Indonesia juga udah bertransformasi. Jadi orang nggak mau kiriman barang itu nggak perlu datang ke kantor pos. Cukup pakai aplikasi pos aja itu udah di pick up gitu kan. Jadi orang udah nggak ini, palingan nanti nanti mungkin ke depan Pos Indonesia hanya loket saja gitu. Nah tapi di belakangnya tuh ada kantor atau fulfillment center. Jadi ke depannya seperti itu. Gitu, karena tadi udah berkurang juga kan yang orang datang ke kantor pos dan sebagainya. Mungkin kantor-kantor itu akan dijadikan jadi kantor, disewakan ke pihak ketiga ataupun digunakan oleh anak perusahaan, ataupun dijadikan tadi fulfillment center. Gitu. Ini bisa dikatakan Poslog sangat serius menggarap pasar e-commerce gitu. Iya, kita sangat serius, dan saat ini yang masuk ke jaringan kita sudah ada 151 titik fulfillment center seluruh Indonesia. Jadi kita baru buka, kita ada di database pos logistik dan bisa digunakan anytime sesuai dengan kebutuhan bisnis dari masyarakat. Gitu, UMKM ataupun big enterprise. Dan itu sudah berkolaborasi dengan platform e-commerce
beberapa mungkin. Saat ini ya kita sedang coba meng-API kan. Jadi nanti dari ada misalnya e-commerce A, dia sudah misalnya customer beli beli dia, nanti dari sellernya udah instruksi ke kita langsung otomatis. Termasuk ke paymentnya. Paymentnya kita punya postpay kan. Postpay. Ya, nanti juga sudah connect ke sana, termasuk juga kurirnya. Gitu. Jadi di sini memang kritikalnya bagaimana mensinkronkan antara API antara tadi marketplace, payment gateway sama ke kurir. Pak, untuk yang 4.500 titik untuk jaringan dari Pos Indonesia itu, selain dari untuk dimanfaatkan nantinya untuk fulfillment, ada lagi Pak dari Poslog yang nanti dimaksimalkan lagi gitu? Untuk saat ini ya, jadi kita akan fokus di fulfillment. Kita akan serius menggarap market ini gitu. Jadi yang ada sekarang ini rata-rata dari misalnya startup itu mereka sudah punya platform, tapi mereka nggak punya asetnya. Tapi kelebihan dari kita adalah aset itu milik kita sendiri. Nah, ini yang kita kembangkan. Jadi memang saat ini kita akan fokus ke sana. Untuk Poslog sendiri ya, jadi kita memang fokus untuk membangun fulfillment, gitu. Kalau dari ini Pak, untuk ini kan udah memasuki penghujung tahun ya. Terus pasti sebelum awal tahun sudah ada target penambahan konsumen dan pendapatan. Sejauh ini apakah sudah sesuai target Pak? Saat ini kita terus mencoba untuk mencapai target yang ada, karena ketika kita misalnya saya masuk ataupun karena waktu itu BOD-nya baru semua, kita coba mematchingkan kembali sesuai dengan arahan dari pemegang saham, dan menyesuaikan struktur yang ada gitu. Jadi memang tadi kita dari Maret ya, sebenarnya Maret on board, terus sampai sekarang itu kan 9 bulan, ibaratnya orang sedang mengandung nih, udah mau lahiran ya. Nah, diharapkan mengandung selama 9 bulan yang sakit-sakitan itu segala macam, nanti lahir anak yang baik dan soleh misalnya kan, anak yang sempurna. Nah, ini yang kita harapkan, anak itu akan lahir di tahun depan. Jadi dengan kita buat produk-produk, kita akan fokus ke sana. Diharapkan itu menjadi tadi kelahiran dari new Poslog lah, kita menyebutnya. Tapi sebenarnya Poslog selama pandemi ini kena imbas nggak sih? Cukup berdampak, tapi kita masih bisa survive dan bisa melewati dengan lebih baik gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan juga di setiap ujian itu pasti ada kemudahan lah, dan itu yang juga kita dapatkan. Jadi kita melihatnya positif gitu, karena kita terus bekerja. Saya terus nggak ada WFH, saya kerja terus gitu, masuk kantor terus gitu. Tiap hari ketemu customer terus, ketemu calon pelanggan dan sebagainya gitu. Cara untuk meminimalisir dari dampak itu apa Pak? Dengan apakah membuat diversifikasi layanan baru atau seperti apa gitu? Dampak COVID tadi? Ya, jadi kita terus coba memberikan layanan terbaik kepada pelanggan yang kita punya dengan cara kita misalnya memberikan kemudahan. Nah, karena misalnya customer kita misalnya FMCG kan rata-rata itu WFH semua. Nah, kita coba terus mensupport, mengupdate semua bagaimana mereka dengan WFH itu kita bisa bantu gitu. Termasuk juga dengan customer kita yang lainnya. Nah, juga menarik dari selama pandemi ini kan mengubah habit untuk semua pihak, termasuk dari transaksi, dan itu menuntut untuk berinovasi dari sisi digitalisasi. Yang sudah dilakukan apa Pak Poslog untuk dari digitalisasi? Jadi untuk digitalisasi yang saat ini ada di Poslog, kita ada namanya e-Poslog. E-Poslog. Ya, e-Poslog itu seperti apa? Jadi ada beberapa platform yang kita buat untuk mensupport dari kegiatan bisnis yang ada di kita, baik itu mensupport di internal maupun ke eksternal, ke pelanggan kita.
Jadi kita punya memiliki yang namanya order management system, ada warehouse management system, itu ya Story itu salah satu turunannya. Terus kita juga ada tracking management system atau transporting management system untuk men-tracking setiap pengiriman yang ada gitu. Lalu kita juga ada yang namanya fleet management system. Jadi kita juga mengetahui kondisi dari semua fleet yang kita gunakan gitu. Jadi di situ kita integrasikan untuk keperluan dari bisnis yang ada di pos logistik, termasuk untuk ke customer. Jadi beberapa customer besar itu kita layani menggunakan additional value. Additional value-nya seperti WMS tadi, ada juga tadi TMS, tracking management system kita gitu. Jadi itu menjadi satu solusi, bagian dari satu solusi untuk customer kita. Digitalisasi ini target dari Poslog apa Pak? Lebih ke percepatan layanan atau ke efisiensi atau dua-duanya? Yang jelas dua-duanya, karena diharapkan dengan digitalisasi proses bisnis akan lebih cepat, sehingga kita bekerja akan lebih baik gitu. Termasuk meningkatkan layanan, karena sekarang udah tuntutannya ya, untuk bagaimana kita misalnya tracking management system, itu sudah banyak sekali tuntutannya gitu. Jadi itu adalah sudah menjadi bagian dari service yang kita berikan kepada customer. Kalau tracking biasa, kurir itu kan biasa, tapi untuk yang transport besar ini yang masih menjadi painful ya, misalnya kirim dalam jumlah besar, tracking gitu, itu jarang sekali. Nah ini kita coba memberikan additional service seperti itu. Apakah ada penambahan baru customer Pak dari sisi digitalisasi, mungkin dari sisi digital marketing mungkin? Ada, pastinya ada. Beberapa tender kita menang itu karena itu salah satunya. Gitu. Itu ada. Apa itu maksudnya Pak? Ya tadi misalnya dibutuhkan ternyata additional service seperti TMS gitu. Nah itu salah satu yang menjadi additional service yang bisa diterima oleh customer kita, bahkan dibutuhkan saat ini. Oke. Gitu. Ya, baik, terakhir Pak Rulit. Ya. Ini kan untuk pandemi masih belum jelas ya, karena kan masih ada ancaman gelombang ketiga gitu. Artinya 2022 ini masih ada ketidakpastian gitu. Apa yang akan dilakukan dari Poslog dan mungkin 5 tahun ke depan ini seperti apa? Oke, jadi untuk tahun 2022 kita akan fokus ke 3 produk yang tadi kita branding tersebut. Jadi ada Story Fulfillment Center, ada Super Cargo, pengiriman kargo antar kota dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu start to end ya, stand logistic solution. Jadi kita akan benar-benar fokus ke masing-masing produk yang kita miliki. Lalu targetnya dalam 5 tahun ke depan Poslog harus sudah go internasional gitu. Saat ini pun sebenarnya kita sudah mulai. Jadi saat ini kita berpartner dengan beberapa partner di beberapa negara gitu. Singapura, Malaysia, Hong Kong, China, itu guna kita untuk juga mensupport produk internasional yang kita miliki gitu. Jadi di sini sangat diharapkan Poslog sebagai backbone Pos Indonesia ini benar-benar menjadi backbone. Nah, target kita ke sana. Jadi benar-benar mensupport Pos Indonesia secara grup, lalu juga mensupport untuk tadi logistik nasional. Tidak hanya fokus di pasar domestik itu, Pak. Benar. Jadi kita memang canangkan harus go internasional, gitu. Apalagi dengan fasilitas ataupun privilege ataupun aset-aset yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Saya rasa sangat layak Pos Indonesia Group itu bisa go internasional. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak, paling terakhir, ada yang mau disampaikan ke audiens dari Transgroup Pak, terutama mungkin agar Pos Logistik semakin dikenal gitu Pak. Oke. Ya, jadi mungkin yang saat ini Pos Logistik jalankan, mudah-mudahan bisa benar-benar memberikan value added untuk masyarakat luas, baik itu untuk customer yang saat ini kita handle maupun untuk
pemerintah ataupun perusahaan BUMN lainnya. Jadi saya sangat mengharapkan kita terbuka dengan kolaborasi seperti apapun agar pos Indonesia atau pos logistik ini benar-benar menjadi backbone logistik nasional. Jadi kira-kira mungkin itu. Baik, ya terima kasih banyak Pak Walid. Terima kasih Pak Abdul. Salam sehat Pak. Salam sehat.